Yo, balik lagi bersama Mario di sini tentu saja di channel L Hobbies. Nah, kali ini kita ngebahas makhluk yang sangat spesial ya. Saya tidak menyebutnya ikan karena dia tidak termasuk jenis ikan, tapi termasuk amfibi. Nah, aksolot ini dia bermetamorfosis tapi tidak seperti amfibi yang lainnya. Kalau aksolot ini bermetamorfosis di air dan hidupnya tetap di air, tidak seperti katak yang hidupnya akhirnya di darat atau salamander yang hidupnya di darat juga, tapi termasuk masih kerabat sama salamander si aksolot ini. Nah, untuk merawat makhluk ini, aksolot ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Dan diet pakannya juga nggak terlalu rumit dia karena dia termasuk karnivora. Dia bisa dikasih cacing, bisa dikasih ikan kecil, udang. Cuman kalau bagusnya sih udangnya si kepalanya dicabut dulu biar nggak ketusuk gitu. Nah, untuk ukuran tempat sendiri nggak ada yang spesifik ya, tapi baiknya sih lumayan besar lah. Tapi kalau di sini karena saya display di toko, saya menggunakan akuarium soliter cupang gitu. Ya karena buat transit aja sih sebenarnya gitu. Nah, untuk air, nah kalian tetap harus menjaga air ya. Walaupun nggak perlu aerator ataupun sirkulasi, tapi kalian harus tetap ganti air karena ya namanya juga makhluk hidup pasti ada mengeluarkan kotoran gitu dari pakannya sendiri gitu, dari makan dan dia mengeluarkan kotoran gitu. Nah, aksolot ini juga punya kemampuan regenerasi yang lumayan hebat ya. Misalnya salah satu contohnya gini, kalau misalnya kakinya putus, kakinya hilang ataupun ekornya, atau bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa setengah badannya hilang, dia bisa tumbuh lagi, bisa regenerasi lagi itu si semua bagian organ tubuhnya gitu. Ada juga yang penelitian yang mengatakan bahwa otaknya juga masih bisa numbuh lagi kalau misalnya cedera atau hatinya atau segala macamnya gitu. Nah, si aksolot ini kalau di negara-negara berkembang itu dijadikan eksperimen gitu. Dalam artian kemampuan regenerasinya ini yang sedang mereka teliti sekarang untuk bisa diaplikasikan ke manusia gitu. Kan kebayangin aja gitu kalau misalnya manusia tangannya putus terus bisa tumbuh lagi, kan itu suatu penemuan yang luar biasa gitu ya. Mungkin bisa jadi anggota X-Men gitu. Jadi siapa tuh yang misalnya putus terus bisa tumbuh lagi kayak Wolverine gitu. Nah, itu hebat gitu kalau misalnya sampai ke situ gitu ya. Mudah-mudahan aja bisa tercapai gitu para peneliti-peneliti di negara maju di sana gitu. Oh iya, untuk substratnya atau mungkin kalian alas akuariumnya itu sebaiknya jangan pasir. Kenapa jangan pasir? Takutnya nanti kalau misalnya dia makan kayak cacing kayak gitu, si pasirnya ikut kemakan gitu. Nah, itu akan mengganggu pencernaan. Sebaiknya sih pebbles ya, batu-batu yang rada besar gitu, tapi nggak besar banget, tapi nggak terlalu runcing gitu. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya mau ngebreed axolot ini, untuk ukuran tanknya nggak ada yang spesifik ya. Kalau di sini kita menggunakan ukuran kurang lebih 1 meter gitu. Dengan ketinggian juga nggak terlalu tinggi banget sih, idealnya ya paling 20 cm, 25 cm lah, 30 juga udah cocok lah. Nah, di sini kita menggunakan alat karena alat untuk ngatur suhu ya, karena yang seperti kita ketahui kalau axolot ini dia mijahnya di suhu dingin untuk ukuran suhu di Indonesia yaitu 18 derajat. Nah, kalian dengan alat ini kalian bisa nyetel suhunya ke 18 derajat dan stabil. Oke, dan stabil ya suhunya, jadi nggak naik turun. Terus saja. Nah, di sini kita cuma punya jantan 1 dan betinanya 3. Jantannya ini nih yang lagi di kerangkeng nih, yang lagi dipisahin. Untuk membedakan jantan dan betina itu biasanya di usia yang sudah dewasa ya, setahun lah gitu. Nah, dari sini kita bisa melihatnya secara kasat mata. Kalau misalnya jantan, itu kalau misalnya kalian balik, itu dia ada apa ya namanya, kantong apa sih? Kalau misalnya di reptil tuh, jadi si telur dua kayak cowok itu ada gitu, dua gitu. Apa ya namanya, skrotum gitu atau apa ya? Ya pokoknya ya alat kelamin jantan lah, ada jendolan dua di dekat ekornya itu, antara kaki dan ekor. Nah, dekat kloakanya di situ ada tuh, nanti kelihatan kalau jantan. Nah, kalau misalnya betina, dia tidak ada kantong spermanya gitu, nggak ada telurnya gitu, telur kayak apa sih namanya, buah jakar lah udah gitu. Nah, kalau betina nggak ada, kalau jantan ada gitu. Nah, itu bisa kita lihat ketika si Axolot ini berumur dewasa setahun tuh, baru bisa ya 6, 7, 8 sih sebenarnya udah kelihatan, cuman
masih kecil gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat secara fisik dari atas kalau misalnya jantan itu bentuknya langsing. Nah, kalau betina itu perutnya biasanya buncit karena atau besar karena ada telur gitu. Di sini kita menggunakan alat pengatur suhu ya. Di sini kita bikinnya DIY, kita bikin sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mesen juga bisa. Nanti saya akan tulis kontak person yang ada di deskripsi. Di situ ada di deskripsi ada kontak personnya, dan ini juga bisa diaplikasikan untuk ikan lainnya. Contohnya seperti cana oranti gitu. Ini bisa karena ikan cana oranti juga harus main suhu. Nah, di sini kita DIY, di sini ada parameternya, ada tombol-tombol segala macam untuk nyeting suhu. Untuk jenis axolot ini kita setting suhu di 18 derajat Celcius. Nah, setelah kita setting ke 18 derajat dan indukan sudah cukup umur, semuanya udah mature semuanya, itu si ikan lagi sorry, si axolot itu akan mijah gitu. Nah, di sini si jantan akan melakukan apa ya, kayak melakukan kalau misalnya disebut hula dance gitu. Jadi mereka berdansa sih sebenarnya. Nah, di sini si jantan tuh mengeluarkan semacam hormon perangsang supaya si betina tuh pada nyamperin gitu ya, kayak pheromones gitulah. Nah, nanti si jantannya ini ngeluarin sperma di bawah, dan nanti sama si betina melalui kloaka si betina itu disedot gitu, ditangkap gitu si sperma jantannya. Nah, di situ bakal terjadi pembuahan gitu. Nanti tunggu berapa lama, akhirnya si betinanya juga bakal ngeluarin telur dengan sendirinya. Cuman untuk waktunya ini nggak pasti ya, si betinanya bakal ngeluarinnya kapan. Biasanya sih nggak akan lama gitu dari setelah mereka melakukan perkawinan. Gitu guys. Nah, setelah melakukan perkawinan biasanya si betina dengan dalam waktu yang cepat akan bertelur gitu. Nah, bertelurnya berserakan sebenarnya. Nah, telurnya itu dia ada kayak lapisan-lapisan gitu ya. Jadi si telur itu jadi pertama embrionya, yang kedua cangkang, dan yang ketiganya itu kayak lapisan plasenta gitu. Nah, lapisan plasenta ini melindungi si telurnya itu. Kayak misalnya kita lihat kodok gitu, kayak ketika mereka bertelur kan ada kayak jelly-jelly kayak agar-agarnya, kayak agar-agar gitu. Nah, ini juga di axolot seperti itu gitu. Setelah beberapa hari telur akan menetas, cuman yang perlu diperhatikan bahwa telur menetas ini tidak sama waktunya. Kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Nah, di sini juga makanya perlu kestabilan suhu gitu. Jangan berubah-berubah secara drastis. Nah, bagusnya sih pas ketika sudah menetas, tapi bagusnya pas masih telur juga sudah dipisah-pisah ya, supaya tidak terlalu padat gitu. Dipisah agar tidak terlalu padat dikarenakan axolot ini kalau misalnya masih kecil cenderung bersifat kanibal ya. Jadi insting makhluk ini kalau misalnya dia lapar, apa yang di depan mulut pasti dimakan. Nah, makanya perlu kita lakukan pemisahan-pemisahan sehingga kalorinya tidak terlalu banyak gitu. Dan juga supaya tidak, kalau misalnya yang satu kena penyakit bisa nyebar semuanya. Nah, untuk pemberian makan sendiri di sini kita menggunakan kutu air. Nah, ini pemberian makan sebenarnya terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Takutnya nanti kalau tidak dimakan kutu airnya mati, dan itu akan terjadi penumpukan amoniak, dan itu bahaya buat axolot ini. Setelah lepas dari pemberian pakan kutu air, sebaiknya si axolot ini diberi pakan berupa cacing sutra. Nah, untuk pemberian pakan cacing sutra juga tetap jangan terlalu banyak, dan sebisa mungkin si cacing sutra itu benar-benar termakan gitu. Jadi kalian harus melihat situasi dan kondisi, yaitu si axolot ini sudah benar-benar mampu untuk memakan cacing gitu. Jangan dipaksa, dalam artian gini, kalau misalnya si axolot ini belum bisa makan cacing, sebaiknya jangan, lebih baik kutu air aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah mulai membesar, baru bisa diberi pakan cacing sutra. Nah, kalau kita perhatikan di sini, axolot ini bermetamorfosis ya. Nah, tapi di sini karena masih kecil, si kakinya belum keluar. Nah, coba kalian lihat deh, kakinya belum keluar, dan tangannya juga belum keluar. Jadi istilahnya mereka masih melakukan proses metamorfosis. Nanti kalau mereka sudah sempurna, nah mereka sudah berhenti gitu. Dalam artian sempurna tuh mereka kakinya udah ada, tangannya udah ada, dan bentuknya juga sudah mulai membesar. Setelah 1 bulan lebih, bentuk tubuh mereka sudah mulai tampak seperti axolot pada umumnya yang dewasa ya. Nah, di sini mereka terus berkembang, dan ini pemberian cacing terus lanjut gitu. Oke guys, mungkin itu aja
Jangan lupa ya, like dan subscribe dan share. Gaspol. Kalau misalnya kalian berminat sama axolot, kalian bisa hubungi toko ikan El Hobis, dan kalau misalnya alat, saya akan tulis deskripsi untuk membuat alat pengatur suhu.